Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa ala taufiqihi rabbinani. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sarra ala nahjihi hatta yaumal qiyamah wa asa an nakuna minhum jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya di dunia inilah satu-satunya tempat untuk kita bersyukur. Ketika nyawa sudah tidak ada pada diri, maka hilanglah kesempatan kita untuk bersyukur. Sadar atau tidak, rahmat Allah, rahim Allah akan senantiasa dihadirkan untuk hamba-hambanya. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kedua kalinya, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kelak kita termasuk golongan orang-orang yang termasuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti melalui perintah beliau SAW. Ketiga kalinya, izinkan saya berdiri di sini untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Muslim Soleh dan Muslim Muslim. Menjadi muslim sejati seharusnya tidak membatasi diri kita hanya pada sifat soleh, melainkan juga dengan sifat muslim soleh dan muslim muslim. Apa yang dimaksud dengan muslim muslim? Apa sih perbedaannya? Muslim muslim adalah salah satu tingkatan di atas muslim soleh. Imam Ibnu Rajab rahimahullah pernah berkata tentang pengertian soleh. As-solihu qisman. Soleh itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama as-solihu li nafsi, solih untuk dirinya sendiri, dan yang kedua as-solihu li nafsi wa solihu li ghairi, solih untuk dirinya sekaligus solih untuk orang lain. Maksudnya apa? Yaitu solih untuk dirinya sekaligus berusaha menebarkan energi kesolihan untuk orang lain, merasa terbebani ikut andil untuk menjadikan orang solih, untuk menjadikan orang lain solih seperti dirinya, ikut memperbaiki apa yang rusak, meluruskan apa yang bengkok, dan membersihkan apa yang kotor. Maka itulah semua yang disebut dengan muslim. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kamu kepada fitnah, kepada azab yang tidak hanya diturunkan kepada orang zalim saja, melainkan juga kepada orang soleh tetapi mendiamkan kemungkaran di sekitarnya. Dan ketahuilah bahwasanya azab Allah itu pedih. Dari sini kita pahami bahwasanya muslim itu penting. Jika kita ketahui muslim itu gak akan terpisahkan dari kehidupan kita. Islam itu gak cukup hanya dengan sholat, zakat, dan puasa, kemudian ditutup dengan haji dan umroh selesai. Gak gitu. Tetapi kita harus berupaya untuk berkontribusi untuk agama kita. Atau bahasa kerennya ini li'la kalimatillah, yaitu berkontribusi sesuai kemampuan kita. Misal jika ada ceramah, kita bantu konsumsinya, kita bantu rapikan sendal jamaahnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seperti halnya dengan profesi, mau jadi apapun kita dengan batasan masih dalam lingkup yang halal, maka apapun itu kembali ke Islam. Jadi guru, jadi petani, jadi profesor, maka apapun itu kembali ke Islam. Semuanya berjuang demi tegaknya Islam. Jika kita perhatikan dari Quran surah Al-Anfal tadi, jika suatu kaum terang-terangan bermaksiat tetapi tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di dalamnya, maka Allah turunkan azab bagi mereka. Jadi kita pahami bahwasanya azab itu universal. Seperti halnya dalam hadis disebutkan suatu ketika Allah utus seorang malaikat untuk mengazab suatu kaum. Ketika dalam perjalanan, malaikat tersebut turun dan tak sengaja melihat seorang yang khusyuk dalam beribadah.
Kemudian dari yang awalnya berniat untuk mengazab suatu kaum, malaikat tersebut mengurungkan niat. Kemudian kembali kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku mengurungkan niat yang tadinya aku ingin mengazab suatu kaum karena melihat ada seorang yang khusyuk dalam beribadah di dalam kaum tersebut. Kemudian aku mengurungkan niat. Kemudian apa kata Allah? Adzib, tetaplah azab. Karena orang yang khusyuk dalam beribadah tadi tidak pernah berubah, tidak pernah marah, tidak pernah merah wajahnya ketika melihat kemungkaran. Maka naudzubillah min dzalik, kita harus mengupayakan diri kita menjadi sifat muslim. Tetapi dalam hal ini kita nggak akan bisa menjadi muslim kecuali kita melewati apa itu saleh. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dalam pepatah Arab mengatakan as-solihu tuhibbun nas. Menjadi saleh itu akan dicintai manusia. Sedang wal muslihu ta'adihin nas. Menjadi muslim itu akan dibenci manusia. Di mana? Kenapa? Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahabba qaumuhu li'annahu salih. Dibuktikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ketika Rasulullah belum diutus menjadi Rasul, beliau dipuji oleh kaumnya, beliau disanjung oleh kaumnya karena sifat beliau yang saleh. Tetapi walakinna lamma ba'athahu Allah ta'ala sara muslihan, dan ketika saat itu Rasulullah diutus menjadi Rasul yang berupa tugasnya untuk menjadi muslim, untuk melakukan perbaikan di sebuah kaumnya, maka seketika itu yang jadi awalnya menuai pujian menjadi menuai cacian. Dan juga walada ausa Luqman ibnahu bisabri, dan hal itulah yang menyebabkan Luqman berwasiat kepada anaknya dengan kesabaran. Karena saat itu merupakan kesabaran inilah yang penting ketika kita hendak melakukan sebuah islah, sebuah perbaikan. Karena sesuatu yang pasti ketika orang akan melakukan perbaikan, maka yang ditemui adalah permusuhan yang akan didapatinya. Wa qala ahlul fadli wal ilm, dan berkatalah orang yang ahlul ilmi, muslihun wahidun, muslih yang satu, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah min alafis salihin, dari 1000 saleh. Apa alasannya? As-solihu yahmallahu bihi ummah, melalui perantara muslih inilah Allah menjaga umat. Sedangkan as-solihu yaktafi bihi mayatin nafsi, sedangkan seorang solih cukup menjaga dirinya sendiri. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya itu datang dari diri pribadi, dan jika ada benarnya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Nun wal qalami wa yasrun. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.